terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Tanggal 19 Juli 2020, perawat Anggun dan perawat Yajid sedang berinas malam. 5 jam kemudian, ketika sedang memeriksa keadaan pasien, tiba-tiba telepon ruangan pun berbunyi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini Rian, perawat IGD. Apa benar ini ruang ICU? Ya, dengan ruang ICU. Ada yang bisa dibantu? Ini ada pasien baru mau masuk ICU, sudah ACC Dokter Hari. Apakah ada bed yang kosong, Kak? Saat ini di ICU ada 1 orang pasien, Kak. Jadi masih ada 2 bed kosong. Atas nama siapa ya, Kak? Dan dengan diagnosa apa, Kak? Pasien atas nama Tuan C, umur 48 tahun, dengan diagnosa medis infak miokard akut. Tolong siapkan 1 bed dan serta perlengkapannya ya, Kak. Baik, saya ulangi lagi ya, Kak. Bed pesanan atas nama Tuan C, umur 48 tahun, dengan diagnosa medis infak miokard akut. Nanti dikabari lagi jika bed sudah siap, Kak. Perawat Anggun dan Yajid menyiapkan bed serta perlengkapannya. Halo Kak, dengan ruang ICU, bed pesanan atas nama Tuan C dengan diagnosa medis infak miokard akut sudah siap dan dapat diangkat. Terima kasih, Kak. Pasien segera ditransfer. Perawat Rian tiba di ruang ICU, kemudian memindahkan pasien ke bed dan memasang alat-alat sesuai kebutuhan pasien. Perawat Rian juga memperkenalkan perawat Anggun dan perawat Yajid sebagai perawat yang bertugas atau bertanggung jawab di ruang ICU. Setelah itu, perawat Rian melakukan penyerahan pasien dengan perawat Anggun dari ICU. Baik, saya langsung jelaskan saja. Pasien Tuan C, umur 48 tahun, dengan diagnosa infak miokard akut. Pasien datang dengan sesak napas. Untuk kesadarannya kompos mentis. Tanda-tanda vital pasien, tekanan darahnya 130 mm per Hg, terus nadinya yaitu 90 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhu tubuhnya 36 derajat Celcius, serta saturasi oksigennya 98% menggunakan nasal kanul 4 liter per menit. Saat di IGD tadi sudah dicek darah, untuk hasil labnya sudah terlampir di dalam status pasien, serta sudah diberikan terapi injeksi dan terapi trombolitik. Untuk selanjutnya atau rencana selanjutnya, posisikan pasien
dengan posisi semi-paular per 2 jam. Sesuai dengan instruksi dari dokter Hari, besok jam 9 tolong rekam EKG lagi, serta setelah itu dikonsultasikan dengan dokter sidik subspesialis jantung. Untuk persetujuan keluarga untuk dirawat di ruang ICU juga sudah ada di sini terlampir. Tolong ingatkan lagi ya Kak, konsultasi dengan gizi, karena di GD tadi nggak sempat konsultasi dengan gizi. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, semua sudah jelas Kak. Saya ulangi ya, pasien kami terima atas nama Tuan C, 48 tahun, kelolaan dokter Hari, dengan diagnosa infrak miokard akut. Tindakan lanjutan, atur posisi semipolar sesuai instruksi dokter Hari. Besok pagi jam 9 lakukan kembali perekaman ulang EKG, kemudian konsultasikan dengan dokter sidik spesialis jantung, dan lakukan pemantauan post-terapi trombolitik secara berkala, juga konsultasi ahli gizi. Perawat IGD dan perawat ICU menandatangani lembar pemindahan atau penyerahan pasien dari IGD ke ICU. Kemudian, perawat IGD kembali ke ruang IGD dan perawat ICU melakukan pemeriksaan pada pasien baru dan memvalidasi data. Kemudian, perawat melakukan tugasnya masing-masing. Keesokan harinya di nurse station, seluruh perawat yang berdinas pagi datang tepat waktu untuk mengikuti timbang terima di ruangan. Katim pun terlebih dahulu mengecek kesiapan timbang terima. Setiap perawat penanggung jawab yang dinas malam disaksikan oleh kepala ruangan. Bagaimana untuk perawat yang dinas malam, Yajid dan Anggun? Apakah sudah siap dan lengkap untuk mengikuti aplusan? Iya, sudah siap, Bu. Siap, Bu. Untuk yang akan berdinas pagi, perawat Wida dan Irfan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan timbang terima pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, tanggal 19 Juli 2020, untuk melakukan kegiatan timbang terima yang selalu kita lakukan pada saat pergantian shift. Selanjutnya, saya persilakan kepada yang dinas malam untuk menyampaikan kondisi masing-masing pasien kelolaannya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Laila, perawat yang berjaga tadi malam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Nah, jumlah pasien di ICU kita sekarang ada 2 orang, karena tadi malam 1 pasien baru masuk dari IGD. Yang pertama, Nyonya A, 55 tahun, pasien kelolaan Dr. Sari, masuk pada hari Kamis 16 Juli 2020 dengan diagnosa medis CKB. Pasien masih belum sadar dengan GCS S1, V1, dan M1. Tanda-tanda vital meliputi tekanan darah 130/100 mm air raksa, nadi 96 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan pernapasan 20 kali per menit dengan terpasang ventilator mode tidal volume. Tangan kanan pasien masih terpasang infus pump dan syring pump. Kateter terpasang selama 3 hari. Rencana yang sudah dilakukan adalah pemberian terapi obat terjadwal. Tadi pagi sudah kita lakukan oral hygiene dan sudah dimandikan. Sudah kita suction setiap 2 jam karena suara nafas klien ronki. Sudah diberikan makanan cair via NGT setiap 2 jam sekali. Hasil leukosit tadi pagi 17.000 dengan satuan mikroliter. Untuk status hemodinamikanya, tadi malam sempat naik tekanan darahnya, namun sudah diberikan terapi penurunan tekanan darah. Rencana yang belum dilakukan konsultasi dengan spesialis saraf. Rencana beliau visit hari ini jam 10 pagi. Pasien kita yang kedua adalah pasien baru dari IGD atas nama Tuan C. Usia beliau 48 tahun. Jadi pasien ini kelolaan Dr. Hari, masuk dengan diagnosa infrak miokard akut dengan keluhan sesak napas. Kesadarannya kompos mentis. Tanda-tanda vitalnya untuk tekanan darahnya 130/100 mm Hg.
respirasi rate-nya 28 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, serta SpO2-nya 97%, dengan nasakanu 4 liter per menit. Hasil lab terlampir, sudah diberikan terapi injeksi dan terapi trombolitik. Rencana selanjutnya atur posisi semipolar. Lakukan pemantauan post terapi trombolitik secara berkala sesuai instruksi Dr. Hari. Hari ini jam 9 lakukan kembali perekaman ulang EKG. Kemudian konsultasikan dengan dokter sidik spesialis jantung. Juga konsultasi kepada ahli gizi. Ya, terima kasih untuk perawat penanggung jawab yang dinas malam yang telah menyampaikan semua pasien yang ada saat ini. Selanjutnya yang saya baca ini dari data pasien kita memang benar ada 2 orang pasien atas nama Nyonya A 55 tahun, pasien kelolaan Dr. Sari dengan diagnosa medis CKB dengan penurunan kesadaran, dan rencana hari ini konsultasi dengan spesialis saraf, rencana beliau visit hari ini jam 10 ya. Terus yang kedua pasien kita ada Tuan C dengan usia 48 tahun, kelolaan Dr. Hari dengan diagnosa IMA, kesadaran kompos mentis, rencana hari ini jam 9 perekaman ulang EKG, kemudian konsultasi dengan dokter sidik spesialis jantung, dan lakukan pemantauan post terapi trombolitik secara berkala. Juga konsultasi dengan ahli gizi. Bagaimana untuk perawat Wida dan Irfan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Jadi pasien Tuan C masih diposisikan semipolar atau tidak? Masih, Bu. Ya, bagaimana? Jadi ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Baik, jadi langsung saja saya akan membagi pasien. Untuk perawat Wida mengelola pasien atas nama Nyonya A dan perawat Irfan mengelola pasien atas nama Tuan C. Baiklah, sekarang kita langsung saja ke validasi ke pasiennya. Ya. Setelah dilakukan timbang terima, kemudian langsung memvalidasi keadaan pasien serta perkenalan perawat yang berdinas pagi. Kemudian perawat yang dinas malam pulang ke rumah dan perawat yang dinas pagi menjalankan tugasnya masing-masing.